Praise the Lord. Seharian ini kita belajar tokoh-tokoh Alkitab. Jangan sampai kelewatan satu pun, ini sudah ibadah yang ketiga. Ibadah tadi satu tentang Nabal, lalu Abigail. Sekarang kita akan bicara tentang Daud. Klasik memang, Daud sudah sering dibahas. Tapi ini sebuah seri berhubungan dengan tokoh-tokoh sebelumnya, Nabal, Abigail, dan tokoh-tokoh sesudahnya. Makin malam nanti semakin menjadi-jadi, nanti di ibadah terakhir saya sampaikan tentang Batsheba, momen-momen yang salah sebelum seseorang jatuh dalam dosa. Jangan lewatkan satu pun ya, pesan pengembalaan ini tuntunan. Sekarang kita akan membaca ibadah ketiga ini tentang Daud, pentingnya menahan diri. Kita akan baca dari 1 Samuel pasal 25. Ambil catatan khotbah, ayat yang ke-23 sampai 35 pembahasan kita. 1 Samuel 25 ayat 23 sampai 35 dengan judul atau tema Daud pentingnya menahan diri. Mari kita baca sekarang ya. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini." Ini apa sih? Background story atau latar belakang cerita. Daud dalam misi membunuh. Karena dia marah, tidak dibenarkan tentunya. Abigail ini seorang wanita yang Alkitab sebut dia cantik luar dalam. Ini istri orang. Ini bukan istri Daud, belum. Suami dia itu bebal, namanya Nabal. Wah, bebalnya gak keruan. Saya sudah bahas di ibadah pertama. Ternyata gak tentu ya. Suaminya begitu, istrinya beda. Mereka memang pernikahannya karena dijodohkan papa mama. Tapi kasihan nih Abigail seharusnya. Menikah dengan orang begini mana bisa bahagia. Suatu hari Daud itu mengirim 10 orang, bukan pasukannya, ambasadornya. Memberitahu kepada mereka apa saja yang Daud lakukan. Daud itu melindungi perusahaannya Nabal. Secara gak disengaja, karena Daud tinggal di sana, diusir itu semua perompak. Karena Daud kan dengan 600 orang itu gagah perkasa. Belum lagi binatang buas. Beruang sama singa sangat trauma kalau sama namanya anak Isai ini. Zaman dulu perusahaan itu adalah ternak. Ternak hewan mereka ada ribuan. Bayangkan hari ini kalau kita punya transportasi, mobil kantor ada ratusan, itu berarti kan perusahaan besar, ini ribuan. Ini orang yang kaya raya. Tapi kaya nggak tentu ya, orang kaya bisa aja bebal. Orang miskin juga bisa bebal. Pokoknya orang bebal adalah bebal, kaya atau miskin. Kebetulan si Abigail ini, suaminya Nabal, melanggar Daud yang nggak bersalah, malah justru berjasa. Ngapain sih? Cari musuh kalau bisa cari teman. Ini orang cari gara-gara. Memangnya kalau orang sok-sokan itu ya, gak pandang muka, gak pandang bulu. Orang yang dia respect ya dia gak berani. Tapi biasanya dia akan semena-mena dengan orang yang dia anggap biasa atau bagi dia tak berarti. Dia gak tahu yang dia langgar ini, nanti suatu hari jadi raja. Untung dia mati. Kalau enggak, bagaimana dia berada di bawah pemerintahan seorang presiden yang dulu pernah dia hina. Wah, good luck my friend. Nabal ini mati ujungnya. Tapi waktu itu Abigail tahu Daud marah kan. Abigail diberitahu sama pesuruh atau pegawainya. Aku dengar loh, ini orang baik-baik loh. Bapak itu loh, bapak loh bu, bapak itu maki-maki. Marahlah Daud. Menyandangkan pedang, pergi dengan 400 orang. Mau habisi mereka semuanya. Nah puji Tuhan, Tuhan itu baik pada Daud juga. Tuhan menahan dia. Makanya saya kasih judul hari ini, Daud pentingnya menahan diri. Dari mulut Abigail yang bijaksana ini ada hikmat. Daud sendiri belajar dari mulut seorang wanita. Pentingnya untuk menahan diri. Why? Kadang-kadang kita itu kepingin melakukan sesuatu tapi jangan. Karena hidup kita gak berhenti sampai hari ini. Apa yang kau tabur masih kau tuai suatu hari nanti. Remember this. Kecuali kita rencana untuk mati hari ini. Jangan bunuh diri. Itu namanya terjun bebas masuk ke lautan api.
Tapi kalau kita masih ada 5 menit ke depan, apalagi 5 jam, 5 tahun, atau masih 50 tahun jikalau yang masih muda. Tolong mawas diri hati-hati, sebab jangan halalkan segala cara, jangan melakukan semua yang hatimu kehendaki dan matamu inginkan, sebab kalau kita masih cinta hidup kita harus cinta hari depan. Penting sekali untuk kita menahan diri. Karena hidup gak berhenti di sini. Dan Daud itu mata buta kalau kita lagi emosi, hawa nafsu, orang selingkuh. Itu karena mereka gak mikir. Kalau mikir gak mungkin selingkuh. Kalau mikir gak mungkin akan melakukan tindakan sebodoh itu. Dia lupa ya siapa lawannya. Berapa banyak orang hari ini meringkuk di penjara. Karena dia kira I can get away with this. Aku bisa tabrak dan lari. Penting untuk menahan diri. Sabar, jangan rebutan berkat. Hidupmu pasti akan diberkati, itu DNA-nya. We are God's blessed people. Tapi jangan sampai kita kebawa nafsu. Daud ini hampir saja dia kejegur. Hampir aja dia tercebur. Masuk di dalam sesuatu yang dia sesali secara kekal. Tapi seorang wanita menghentikan dia. Abigail ini melihat Daud, segera ia turun dari atas keledainya. Lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Tuhan mengutus kelembutan untuk menghentikan seorang pria, seharusnya pria yang berkenan pada Tuhan, di dalam jalur amarah. You know, kita semua di sini harus mengenal kelemahan kita masing-masing. Bodohlah kita, setelah kita kenal Tuhan, kita gak kenal kelemahan kita. Makanya orang yang kenal Tuhan itu dari awal udah tahu kok dia itu diselamatkan dari apa. Kenapa saya pada waktu di jamaah Tuhan pertama kali saya menangis-nangis setengah mati. Karena saya tahu saya diselamatkan dari apa. Karena saya merasa saya ini kotor, tidak layak. Waktu saya di jamaah Tuhan di gereja, hati saya itu loh merasa terharu. Dan sampai hari ini saya super kamsyah. Terima kasih itu tidak berhenti-berhenti. Sampai sekarang loh saya berutang budi. Mengapa? Karena saya tahu amazing grace doesn't exist. Yang namanya kasih karunia yang besar itu gak ada jikalau kita tidak diselamatkan dari sesuatu. Saya ini orang yang difuri masuk sorga. Saya itu tahu harusnya saya itu meringkuk selama-lamanya di api neraka yang cacingnya tidak akan pernah mati, apinya tidak pernah padam. Karena itu tidak boleh kita itu lupa diri, hai malin kundang. Kita gak boleh sebagai anak Tuhan itu seperti kacang lupa kulitnya. You and I, Anda dan saya harus tahu kita ini diselamatkan dari apa. Kita ini tidak main gereja-gerejaan atau agama-agama. Kita ini diselamatkan dari api neraka. Nah setelah itu, karena kita tahu kita diselamatkan dari apa, kenali dirimu sendiri. Kita ini bukan hautongsi dalam bahasa Chinese-nya. We are not good merchandise, trust me. Kita semuanya itu loh punya kumat-kumatannya. Bibit bobot bebet kita itu Adam dan Hawa. We are no good things. 全世界的乌鸦都是黑色的。Apa itu? Burung gagak di seluruh dunia ya hitam semua. Pada dasarnya semua orang di dalam hatinya orang berdosa. Jadi kita harus kenal kelemahan kita sendiri. Nah kalau kita tahu kelemahan kita itu atau di situ, minta sama Tuhan secara sengaja setiap masuk hadirat Allah. Minta terus, jangan kejar berkat, minta ini, minta kekang suci. Seperti Daud, dia gak minta Tuhan kasih dia Abigail. Daud ini kekang sucinya Abigail loh, kok bisa? Dia itu udah marah, ini kalau Daud sudah nafsu, Goliat pun gak bisa hentikan. Bukan nafsu sih, kalau Daud sudah bulat hati. Pada waktu dia sudah dengan pedang dan 400 orang, tiba-tiba datang seorang wanita, gak bisa dia. Tuhan tuh tahu gimana membuat kita berhenti di jalur yang salah. Untungnya Daud itu sudah punya hubungan terlebih dahulu dengan Tuhan. Jadi Tuhan ngefur dia satu langkah. Ya sudah kali ini ku anggap kau kilaf. Lebih dari ini kalau kau teruskan itu namanya bebal hati seperti Nabal. Daud diberikan pilihan. Tapi waktu dia buta namanya orang emosi kan. Kalau kita lagi emosi gitu ya. Wah sudah mau bunuh orang kalau misalkan ini orang yang emosian. Tiba-tiba waktu Anda maju mau berkelahi sama orang. Kaki kesandung batu. Lalu
Anda terkilir di tempat, anggaplah itu berkat. Karena kaki Anda dikorbankan, diamputasi kalau perlu supaya Anda tidak membunuh. Tapi kalau dengan kaki yang sudah bengkak itu Anda masih bisa ke sana dan lempari kepala orang dengan batu, nah itu berarti namanya keterlaluan. Dosa itu baru dosa di ronde 2, ronde 1 itu selalu ada kekang suci. Makanya kalau masuk hadirat Allah jangan kejar berkat. Masuk hadirat Allah itu kejar kekudusan. Give me holiness, oh God. Kasih aku kekang suci. Kekang sucinya Daud itu Abigail hari itu. Kok bisa waktu dia turun dari keledai. Daud gak berani. Karena sebagai warrior dan gentleman, dia gak akan bunuh perempuan. Dia sempat katakan dalam emosi dan marahnya, biarkan Tuhan mengutuki aku kalau besok hari di jam yang sama ini masih tertinggal satu orang pria, jelas ya, satu orang laki-laki di rumah tangga Nabal. Gua bantai semua. Dia gak berkata perempuan dan anak-anak. Karena Daud tidak bejat. Ini pun salah, dalam kesalahannya pun dia masih gentleman. Waktu saya kecil dulu, umur 6 tahun saya mulai belajar karate di Taiwan. Disumpah dulu. Sumpah bela diri, gak boleh pukul cewek. Jadi paling susah kalau kita berkelahi terus ada perempuannya itu gak bisa itu. Papa kita ya diam aja, gak bisa apa-apa. Gak boleh pukul cewek. Ada semacam sumpah tentara lah ya, ada semacam integritas di hatinya. Tuhan bisa kirim cewek. Dengan konotasi yang baik ini ya. Tuhan kirim seorang perempuan yang lemah lembut untuk bicara sama dia. Coba, kalau yang datang waktu itu pegawainya Nabal. Berhenti Daud, jangan kau bunuh kami. Sing! Terbelah jadi 3. Dikirim, kekang suci itu begitu. Minta Tuhan memberimu roh yang berlawanan dengan dosamu. Ada orang laki-laki di sini, wah cenderung selalu free spirit. Dari dulu bujangan ya gitu dia. Sebelumnya dulu kerjaannya sales misalnya, wah ke kanan ke kiri. Tapi dia menikah, dia belajar untuk settle. Dikasih istri mungkin yang cerewet, yang posesif. Gak boleh ini, gak boleh itu. Bersyukurlah, jangan ngomel. Itu supaya menahan dirimu di tempat. Tuhan memang setrap beberapa pria. Supaya dia jangan jadi liar. Atau sebaliknya, dah terapkan sendiri. Minta sama Tuhan kekang suci. Hidup kita kalau di tangan Tuhan itu pasti ada remnya. Remnya Daud hari itu adalah Abigail. Ini bukan nafsu ya, waktu itu Abigail masih milik orang. Waktu itu Abigail masih menikah, sekalipun suaminya bebal namanya Nabal. Tapi Daud ini sendiri waktu itu tidak beristri statusnya. Daud punya istri yang sah yang pertama, namanya Mikal. Mikal itu anaknya Saul, jadi Daud ini menantunya Raja Saul. Raja Saul itu mertuanya. Tapi Mikal ini, kasus Mikal ini Daud dicurangi. Sudah jadi istri ini, suami istri ini, diambil sama papanya, namanya Saul, dinikahkan sama orang lain, gila nggak? Saul ini orang Yahudi yang tahu the sanctity of marriage sebenarnya, yang tahu yang namanya kekudusan pernikahan bagi umat Tuhan, nggak boleh sama dengan kaum berhala. Jadi Daud itu sebenarnya nggak salah, karena dia diambil istrinya, jadi posisi dia sekarang ini wifeless, dia ini korban. Nah ketemu dengan Abigail, singkat cerita nanti Abigail akan menjadi istri Daud suatu hari nanti. Abigail disebut cantik, bijak. Jadi kalau dikatakan Daud ini, Abigail ini adalah istri yang kedua, sebenarnya Abigail bukan istri yang kedua, dia adalah istri pertama yang kedua. Coba mikir. Karena Daud tidak salah. Tidak salah. Dia nggak punya. Sudah jadi milik orang kok. Sudah menikah sama orang lain mana bisa. Abigail inilah. Jadi saya nggak berkata bahwa di ayat ini Daud jatuh cinta. Kalau dia jatuh cinta dia langsung salah di mata Tuhan. Tapi Tuhan kasih seorang wanita yang tutur katanya baik. Berhentilah, itu tentara. Nggak berani dia. Turun dari keledainya. Dia turun dari keledainya lalu habis itu dengan sujud mukanya sampai ke tanah. Nanti singkat cerita, saya lompat cerita maksudnya. Abigail akan menjadi istri Daud yang sah. Sebenarnya Daud gak usah jatuh sama Batseba. Nantilah saya simpen untuk kebaktian malam. Gak perlu. Abigail ini bukan perzinahan. Karena Daud adalah korban. Abigail adalah seorang pasangan yang nanti sepadan. Daud juga tidak bunuh Nabal. Gak jadi. Daud tidak campur tangan urusan rumah tangga orang.
Sampai nanti setelah mereka berpisah karena kematian, itu sah-sah saja sekali jikalau ditempuh dengan baik dan benar. Daud masih benar di mata Tuhan. Tapi waktu dia emosi, dia hampir melakukan suatu kesalahan yang fatal. Coba Anda renungkan ya, Daud ini diberi Tuhan nanti lewat kejadian ini karena dia menahan diri. Tuhan memberi dia seorang pasangan yang dari dia. Tulang rusuk yang sejati. Tapi ya dasar Daud, laki-laki yang tidak punya komitmen pada kebenaran. Daud tidak punya komitmen pada modelnya tuh. Model dari patron keluarga yang dari Tuhan itu dia nggak hargai. Makanya dia menuai getahnya. Terjadi bunuh-membunuh. Terjadi perpecahan dalam keluarganya, pembunuhan bahkan, itu karena Daud sekalipun dia itu takut akan Tuhan dalam dunia militer, dalam dunia penyembahan, tapi kalau dia tidak menegakkan, tidak menghargai hukum gravitasi sorgawi, soal family, ya jatuh dia di keluarga. Gak peduli kalau Anda diurapi, kalau hari ini Anda makan sesuatu yang meracuni, ya Anda tetap akan mati. Kalau Anda hari ini sekalipun dipakai Tuhan di bidang tertentu, jikalau Anda tidak menghargai hukum yang lain, hukum alam, contohnya lompat dari tingkat 10, ya Anda turun ke bawah telur ceplok. Jangan bilang Daud orang yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau dia main-main di area yang ada hukum Allah di sana, dia tidak menghormati itu dan dia tidak menghargai boundary atau perbatasan Allah di sana. Istri banyak-banyak, mati juga dia di sana. Oke, singkat cerita sudah soal Abigail ya. Kita jalan lagi, maksudnya sekarang kita ke ayat 24. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Luar biasa. God knows how to stop a David. Tuhan tahu bagaimana untuk menghentikan seorang Daud. I bet God knows how to stop us. Saya yakin Tuhan pasti tahu bagaimana caranya menghentikan Anda dan saya. Setiap Superman ada kryptonite-nya. Ini kan cuma dongeng cerita, tetapi coba ambil intisarinya. Superman itu lemesnya kena ijo-ijo itu. Ya, yang tahu cerita Superman, langsung lemes dia manusia besi. Setiap kita ada titik lemah dan Tuhan tahu, serahkan pada Tuhan, minta kekang suci di situ. Area apa yang membuat kita lembut hati? Dan Daud waktu salah, kita pelajari sesuatu dari Abigail lagi. Abigail ini datang dengan rendah hati dan berkata, ya Tuhan, Tuanku, yang biarkan aku yang menanggung kesalahan itu. Ini yang namanya intercession atau yang namanya syafaat ya begini. Syafaat itu berdiri di antara. Berdiri di antara yang bertikai dan bermusuhan, dia membawa damai. Abigail ini lakukan ini bukan hanya untuk suaminya Nabal, tapi dia hari itu menjadi alat Tuhan untuk menjaga seorang pahlawan Tuhan daripada menumpahkan darah yang tak bersalah. Gimana pun salah Nabal kan gak layak hukum mati ya kan. Paling kan Nabal maki-maki doang. Kenapa Daud harus bunuh dia dengan capital punishment? Kan gak perlu. Bayangin kalau ada orang sekarang mencuri di toko A sana. Lalu habis itu dihukum mati sama pemerintah. Gak mungkinlah rakyatnya diam saja. Meskipun dia salah. Kalau kita lihat sekarang ini, Daud berlebihan iya. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan seorang Abigail untuk bisa menghentikan. Dan Abigail berkata, biar aku yang menanggung salahnya. Daud berkata, meskipun aku mau bunuh suamimu, kalau kamu ngomong gini ya gak mungkin aku bunuh kamu kan. Itulah bentuk syafaat. Harusnya ada orang tertentu sudah dihukum mati. Tapi gara-gara kita berdiri di tengah-tengah dan berdoa, Tuhan memberi mereka kesempatan. Bukan berarti Tuhan mau bunuh orang, bukan. Harusnya ada orang yang sudah matang dosanya. Dosanya itu sudah mencapai titik bukan hanya keinginan dibuahi atau dilakukan. Sudah mencapai titik kematangan. Yaitu ketika dosa matang menjadi maut. Tapi karena ada orang yang berseru kepada Tuhan. Mangga yang sudah matang itu kembali menjadi pencit. Gara-gara kita terjadi kemunduran daripada timetable hukuman. Itu luar biasanya. Hukuman diringankan gara-gara ada orang yang berdiri di antara. Harusnya orang itu dibunuh, memang Daud salah. Tetapi Daud sudah berniat itu. Tuhan kasih seorang Abigail untuk meringankan di mata Daud hukuman terhadap seorang Nabal. Jadi Abigail bukan hanya membantu suaminya, Abigail juga menghentikan Daud daripada melakukan kesalahan terbodoh yang dia akan lakukan. Barusan dia menang lawan Goliat,
pahlawan gagah perkasa. Oh, dia sama Saul aja nggak berani tancapkan pisau, kok nggak berani potong jubahnya sempat sih sampai dia gemetaran. Dia tertuduh. Loh, kok bisa seorang Daud? Sama Saul dia tertuduh, sama orang ini dia mau bunuh. Kadang-kadang kita ini double standard ya. Ada orang tertentu Anda perhatikan nggak? Jangan lihat orang deh. Kita sendiri kayak gitu. Makanya yang disebut kumau sepertimu Yesus itu sebenarnya ada hal-hal tertentu yang sudah seperti Yesus. Dan nanti Tuhan kerjakan hal-hal yang mana kita masih kurang seperti Yesus. Anda lihat gak? Ada beberapa orang itu yang nice sekali. Sama orang-orang dalam pelayanan, tapi sama keluarganya kasarnya. Keluarga sendiri. Jangan dituduh loh, itu sakit kalau ngomong gitu. Wah, munafik lu. Di dalam pelayanan baik bagus-bagus sama keluarga sendiri gitu. Sebagai istri jangan tunggu suaminya begitu. Tunggu sampai suaminya gak mau melayani, nanti Anda yang jerah. Kemana dia? Malah justru dibalik aja, positif aja. Kalau bisa, kamu sama kita, sama keluargamu sendiri, sama nice-nya gitu loh sama orang-orang di gereja. Dibalik, bukan negatif tapi positifnya. Ada orang tertentu sebaliknya malahan. Sama keluarganya nice banget, baik sekali. Tapi, ya ampun, kalau sama orang lain dalam pelayanan atau dalam pekerjaan, kasarnya. Ada orang sama bosnya itu baik sekali, terkesan malah justru terlalu membaik-baikin. Tapi sama pegawainya, jahatnya luar biasa. Sama pembantunya, ya ampun kok begitu. Ada orang sama orang-orang yang dianggap dia kaum lemah itu dia sangat mengayomi. Tapi dia mengutuki dan menghujat orang-orang yang lebih sukses dari dia. Orang kaya dituduh-tuduh. Tidak-tidak padahal mungkin juga lumrah-lumrah saja. Karena mereka rajin, karena mereka ulet bekerja. Coba, adakah dalam hidup kita prejudisme dan diskriminasi? Area-area yang belum disanctified atau belum ditebus kudus oleh Yesus. Yesus sudah mati untuk semua dosa kita, tapi tidak semua sifat kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Anda lihat ya, ada orang yang very nice ngomong sama sesama rasnya. Tapi ras tertentu dia benci setengah mati. Saya masih ingat kok pada waktu itu. Pada waktu ada sebuah konferensi. Pada waktu itu seorang hamba Tuhan dari Korea, saya nggak perlu sebut nama. Hamba Tuhan besar, cerita kesaksian. Bahwa dia bisa nice, dia bisa mengasihi semua orang kecuali orang Jepang. Karena Korea dulu dijajah Jepang dengan kejamnya seperti China. Indonesia cuma dapat giliran 3,5 tahun. China, Korea itu mengalami waktu jajan yang lebih lama. Kejamnya luar biasa. Jadi dia berkata, aku bisa mengasihi semua orang, pendeta. Tapi pada waktu dia ketemu pendeta-pendeta, orang-orang Jepang, dia langsung keras sama mereka, kasar. Aneh ya, seperti Daud ya. Sama Saul bisa begitu ngalah. Sama Nabal mau bunuh, padahal Saul dan Nabal beda tipis 11-12. Daud lulus sama Saul. Daud hampir gagal sama Nabal. Mungkinkah ada area di hidupmu, area yang perlu dibentuk oleh Kristus? Makanya itu orang kalau suka bandingkan diri dengan orang lain lalu menyombongkan diri itu gak fair. Karena yang dia bandingkan adalah kekuatannya lawan kelemahan orang lain. Kalau berani ayo kelemahan lawan kelemahan. Sami mawon sama aja. Iya kan? Kita kan begitu. Yang cenderung minder kan gini, kelemahanku dibanding kelebihan orang lain ya salah sendiri. Ya otomatis akan terpuruk, akan terpukul. Karena orang itu gak ngalami kelemahanmu. Makanya masing-masing orang urusi dirinya sendiri aja di depan Tuhan. Kalau kita memang harus urusi orang lain itu mengembalakan. Itu untuk membangun mereka, bukan untuk menghakimi. Saya gak bisa loh pakai kelebihan saya melawan kelemahanmu. Ya gak fair dong. Sebab mungkin kelemahan saya ada pada kelebihan Anda. Makanya jangan saling menuduh. Di area mana dalam hidup kita yang perlu dibentuk oleh Kristus hari ini? Seperti pendeta Korea tadi, dia perlu mengampuni orang Jepang. Terjadi rekonsiliasi, singkat cerita dalam cerita kesaksian beliau, saya dengar sendiri. Ya, rangkulan sama orang Jepang. Lalu terjadi pemulihan. Hari ini, dulu sih sekarang gereja-gereja di Korea banyak turun. Gereja tersebut besar sekali cabangnya di Jepang. Setelah itu Tuhan memberikan berkatnya, mencurahkan. Setelah orang itu pulih hatinya, gampang semua berkat lewat. Coba renungkan di area mana kita itu perlu
dibentuk sama Kristus. Izinkan hambamu, coba lihat ayat 24 lagi ya. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Coba saya berikan satu definisi submission atau penundukan diri. Saya rasa dari waktu ke waktu kita perlu untuk mengerti ini. Penundukan diri itu diajarkan oleh firman di Ibrani. Tidak diganti katanya, it's still submission, you cannot change the word. Tetapi submission itu jika bukan berarti kita menghalalkan segala cara atau mengiyakan segala hal. Dalam hal ini, kita lihat Abigail menunjukkan spirit of submission. Meskipun Daud bukan suaminya, tapi dia memperlakukan seorang laki-laki sebagai seorang laki-laki. Laki-laki itu diciptakan dengan mahkota yang tidak kelihatan, yaitu ada egonya. Makanya itu sekalipun di sini kalau ada seorang wanita dikejar seorang pria yang bukan idamanmu, tetaplah Anda bisa tolak dengan sopan, jangan bunuh karakternya, jangan lukai hatinya. Percuma, gak ada gunanya, merugi. Yang lebih banyak potensi rugi daripada untungnya untuk Anda. Yang pinter-pinter dan smart. Kalau seorang wanita dikejar sama laki dengan berkata, gitu mau kejar aku. Gak perlu gitu, tinggal bilang gak mau. Kalau dia kejar-kejar dan jadi stalker terus-menerus, dia tinggal laporkan polisi. Tapi gak perlu kita menghina laki-laki, karena laki-laki gak bisa dihina. Itulah sebabnya banyak kriminalitas terjadi di dunia ini sebagian besar karena cinta. Karena laki-laki merasa terkhianati. Istrinya sama orang lain, itu orang dibunuh sama dia. Karena laki-laki itu diciptakan dengan gambar diri, saya betahan gitu. Saya gak tahan kalau semuanya kehormatan saya diinjak. Karena itu seorang perempuan kalau mau menghina perempuan gampang. Cik hamil ya, padahal gak hamil. Makanya jangan komentar hamil dulu sampai dia yang beritahu. Kabar baik, saya hamil. Jadi jangan sampai komentar kalau sama wanita, apalagi dari pria. Jangan kita latah. Tambah gemuk lah segalanya, itu bukan urusan kita. Ya. Ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan gitu loh. Kalau memang kita selalu ngomongnya itu, lebih baik kemana-mana bawa timbangan. Supaya objektif. Cik sebentar, kenapa? Oh ya gemukan ya. Anda mau hina laki-laki? Gampang. Bilang aja dia gendut, gak apa-apa dia. Kecuali beberapa ada. Bilang aja dia gimana, gak apa-apa. Bilang dia bodoh. Bilang dia miskin. Ngamuk dia. Ya. Makanya nyanyi lagu ojo remehi orang cili atau apa itu. It's a boy, right? Not a girl. Makanya cowok sama cowok ketemu. Kita paling minder kenapa kalau pekerjaan kita gak sukses. Pertanyaan laki dengan laki itu bukan keluarga atau family. What do you do? Makanya di dunia barat ada yang namanya James Taylor. Nama belakang itu nama profesinya, Taylor tuh, Smith. Smith itu tukang besi. Ya kan? Cowok sama cowok bicara tentang pekerjaan. Makanya itu laki-laki gak bisa diinjak. Jangan diinjak. Kalau diinjak, mendingan ngamuk. Tapi kalau laki-laki gak ngamuk, diam di tempat, diam aja, lalu habis itu nanti pelampiasan, itu yang bahaya. Ya jangan sampai gitu ya. Tapi yang cowok jangan salahkan, iya kan? Pastorku bilang begitu, jadi aku gak salah kan? Aku gak dicinta maka aku selingkuh, ngawur tuh. Adam kan suka tunjuk Hawa. Urusan sendiri. Mau gara-gara istri kayak atau apa kayak itu urusanmu. Buktinya saya buktikan di kitab Kejadian. Hawa makan gak terjadi apa-apa, dia dosa. Tapi Adam gak masuk dalam dosa, seluruh ciptaan. Adam cokot, semua jatuh dalam dosa. Gila gak? Hebat gak? Bukan berarti satu dengan yang lain, satu lebih mulia, bukan. Laki-laki itu pegang kepemimpinan. Wanita itu pegang pengaruh. Nggak percaya? Suasana rumah itu bisa diputar balikan oleh seorang mama. Papanya ngamuk, sudahlah anaknya, bisa. Tapi keputusan ayah akan mempengaruhi nasib seluruh family. So be careful. Jangan berkata karena istriku. Itu lain cerita. Ketika engkau memakan buah terlarang, semua jatuh di bawah kutuk. The whole world fell into sin when Adam ate the fruit, not Eve. Padahal siapa yang makan dulu? Hawa. Makanya sekarang kita laki-laki ada satu pepatah. Karena Hawa makan dulu, kita kalah Hawa.
Lebih banyak perempuan di dunia ini daripada pria. Enggak. Just bercanda. Ya. Ingat itu tanggung jawabmu. Bukan tanggung jawab orang lain. Tapi gini, hari itu Abigail menunjukkan kelembutan dan penundukan diri. Saya jelaskan penundukan diri ini untuk dipraktekkan di rumah, dipraktekkan di gereja, bahkan di tempat kerja. Dia berkata, izinkanlah hambamu ini 24b berbicara kepadamu. Seperti waktu zaman kita sekolah, bu, ya, boleh ke belakang. Ya, angkat tangan, diizinkan. Bu, mau tanya, Pak, jawabannya ini. Kalau saya dulu saking isengnya sering angkat tangan, mau ke belakang. Dilempar sama penghapus. Sama kapur, gak tahu zaman dulu pendidikan di Indonesia masih garis keras kan, saya pernah. Tapi gak heran, perlindungan Tuhan dari sejak saya muda, gak pernah kena. Sungguhan loh, itu ajaib loh itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu. When you don't agree, kalau kita tidak setuju dan sepakat dengan orang yang ada di atas kita, maka kita harus lakukannya dengan baik. Jangan pernah entertain, jangan pernah kita itu manjakan perasaan kita, apalagi gosip terhadap pemimpin. Siapapun kepemimpinan itu, baik itu orang tua seperti Nuh yang ketelanjangannya malah diceritakan oleh Ham. Anak Nuh kan ada 3, Sem, Ham, dan Yafet. Yang Ham itu anak kedua malah dikutuk, tahu gak jadi apa? Jadi kolesterol. Bercanda, Ham itu kan babi. Bercanda, ayo siang-siang gini ya, ngomong sama kanan kirinya, ya yang serius tapi jangan terlalu serius, bilang gitu. Sem, Ham, dan Yafet. Ham malah ceritakan, siapapun pemimpinmu itu bisa gembala, pemimpin, atau bisa orang tua, bisa siapa ya, bisa saja walinya, bisa guru, bisa suaminya. Bapak ibu saudara, selalu dengan santun, izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu. Karena jelas-jelas David was clearly in the wrong. Daud jelas-jelas salah dalam hal ini. Yang gak jelas salah aja loh kita gak boleh manjakan. Apalagi, yang maksudnya yang jelas-jelas salah aja loh kita gak boleh manjakan. Kita gak boleh halalkan segala cara. Apalagi yang gak tentu salah. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Begini ya, submission does speak up bahasa Inggrisnya. Yang namanya penundukan diri tetap perlu bicara. Karena kenapa? Kalau kita tahu orang lain salah, kita tidak beritahu. Bahkan Alkitab pun mengajarkan di perjanjian baru. Surat Paulus bilang, Tuhan Yesus bilang begini, kalau ada sesuatu dengan saudaranya datang. Karena hubungan saudara seiman, 4 mata. Lalu habis itu bawa 1 orang lagi, atau kalau nggak mempan bawa kasusnya kepada otoritas tertinggi dalam gereja. Misalnya, ada juga dalam surat Paulus berkata, kalau ada sesuatu dengan pemimpinmu, hendaklah kamu menegurnya atas 2-3 orang saksi. Jadi gak boleh sembarangan, jelas-jelas salah aja gak boleh sembarangan. Karena authority is from the Lord. Otoritas dari Tuhan. Jadi tentunya kita perlu memberitahu. Kalau kita tahu ada sesuatu yang jelas-jelas salah, kita gak beritahu, kita ya salah loh. Kita harus memberitahu. Tapi cara kita memberitahu itu belajar dari Abigail. Abigail berkata, izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dengarkanlah perkataan hambamu. Pertama dia minta izin dulu. Ada tatanan caranya, ada sopan santunnya, dan dengarkanlah. Makanya saya sebagai hamba Tuhan juga sama. Kalau saya menegur orang-orang yang lebih muda dari saya pun, saya berusaha. Seingat saya gak pernah kasar. Apalagi kalau sama orang lebih tua, meskipun saya gembala sidangnya, saya tetap akan menegurnya sebagai seorang yang lebih tua. Jadi kita harus tahu, ngerti bahwa Tuhan telah menciptakan tatanan bukan hanya uban. Ada posisi otoriti yang harus dihargai. Kita perlu menahan diri, jangan menyalahi otoriti. Tapi kita bisa speak up, karena submission doesn't equal silence. Yang namanya penundukan diri bukan berarti diam saja, yes man, itu yang enggak. Tidak boleh silent, tapi don't speak sharply. Jangan ngomongnya tajam. Kita harus bicaranya itu speak sweetly and softly. Kita harus bicara dengan lemah lembut roh, lemah lembut dan kasih. Itu maksudnya. Belajar dari Abigail. Submission dia itu kayak gitu. Dia menahan diri. Kalau kita lihat dari cerita ini, banyak tahan menahan loh kalau Anda baca. Sebentar Abigail yang nahan, sebentar Daud yang nahan, Abigail nahan Daud, dan Daud menahan diri. Ini semua cerita tentang buah roh ke-9.
Tanpa itu brawl semuanya hilang. Buat apa Anda belanja di supermarket banyak semua kalau nanti bawahnya tasnya itu jebol dari bawah. Keluar semua isinya. Buat apa? Self control. Penguasaan diri, pengendalian diri itu very important. Jangan kira ditaruh di buah nomor 9 dari buah roh yang sama itu berarti the last is the least. Yang terakhir bukan berarti yang terkecil. Malah justru tanpa itu kasih pun percuma. Itu kasih yang terbesar. Kasih, sukacita, damai sejahtera brawl di belakang tanpa penguasaan diri. Coba kasih kalau tidak ada pengendalian diri. Coba kasih anak dengan cara begitu. Keluarnya bukan anak yang baik, anak yang sah. Keluarnya akan jadi anak manja. Coba kasih berlebihan. Iya kan, permen iya, ice cream iya. Belum umur 20, diabetes sudah. Nonton iya, ini iya, minta Netflix kasih, minta ini semua internet. Umur berapa? Masih umur 8, udah kasih HP-nya, kasih gadgetnya, kasih free internetnya, semuanya papa mamanya sibuk pornografi. Nanti urusan siapa terakhir? Urusan pendeta, urusan gereja kan? Banyak orang tua cuci tangan. Gereja gak bisa solve, karena masalahnya pada dirimu, pada diri orang tuanya. Perlu kerjasama. Tahan diri. Self control. Ayat 25. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Kalau punya anak jangan kasih nama Nabal ya. Artinya bebal. Saya nggak tahu itu nama dia beneran atau nama nickname. Paham maksud saya? Nggak mungkin mamanya kasih dia nama Nabal itu. Jadi saya curiga, nggak ada bukti. Mungkin dia sambil jalan tuh orang sebut dia sesuatu. Nggak ada orang lahir dikasih nama mafia, tapi semua orang bilang, oh itu mafia itu. Itu mafia. Itu dalam perjalanannya dia dapat nama itu. Mau hati-hati sama itu. Oh itu hati-hati. Itu orang pengganggu keluarga orang lain itu. Itu pencuri, pengambil suami orang itu. Nggak ada orang yang lahir langsung, aduh nak kamu cantik, kamu pengambil suami orang. Nggak ada. Kalau sampai ada yang kayak gitu diserahkan di gereja, saya akan minta ganti nama dulu, turun dulu, lalu naik lagi. Tapi aku hambamu ini nggak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Dia berkata gini, sebenarnya ayat 25 ini nggak bagus-bagus banget, karena pernikahan mereka disfungsional. Saya nggak perlu jelaskan, di ibadah sebelumnya saya jelaskan, kalau Nabal ini kan menikahi Abigail, karena Abigail nggak punya pilihan, karena dia itu dijodohkan. Tapi sekarang itu banyak Abigail yang punya pilihan tetap menikahnya sama Nabal. Karena kenapa? Yochen mah. Ya, orang Belanda bilang rek. Ya betul ya, nggak tahu saya betul nggak ngomongnya. Rich. Apa bahasa Indonesia? Takjir. Oh, lupa. Ada kata takjir, ada kata bangkrut. Takjir bisa bangkrut. Bangkrut bisa takjir. Yang nggak bisa bangkrut itu karakter. Cari itu dulu. Ya tentunya belum mula-mula langsung, enggak. Orang tentunya perlu membuktikan diri dulu. Orang mau menikah itu kan juga perlu punya pekerjaan ya kan. Tapi di sini by the way saya rasa kok ada orang yang gak mau nikah-nikah, kenapa? Karena dia belum punya rumah berapa, belum punya mobil berapa, belum punya, ya gak usah nikah. Pernikahan tujuannya bukan sebagai destinasi. Sampai, oke, marry me. Bukan. Kalau seperti itu sudah gak ada istri masa muda seperti kata Maliaki. Itu semua orang mau jadi istri orang begitu nanti. Gak akan bisa, waktu itu sudah bisa murni pilihanmu. Harusnya sudah setengah jalan, seperti orang itu sudah setengah jalan, seperti air itu sudah, jangan sampai mendidih, sudah mulai panas gitu, itu dimasukkan minyak. Ketika orang itu sudah mulai selesai kuliah di usia tanggung jawab, dia sudah punya pegangan, tidak punya segala sesuatu yang dia impikan. Karena selalu di atas gunung ada gunung yang lebih tinggi, bukan? Orang itu selalu lihat sesuatu yang dia belum miliki. Jadi ada satu titik ada baiknya, membangun bersama. Ibadah-ibadah sebelumnya saya jelaskan, harusnya unda-undi seperti apa 11-12 itu harus ada kemiripan status ekonomi, status pendidikan keluarga, pembawaannya segalanya harus ada kemiripan. Jadi jangan dipaksakan. Termasuk kalau beda budaya itu ada harga yang harus dibayar. Kalau mau siap ya nggak apa-apa. Tapi saya nggak jelaskan di sini. Tapi saya merasa di sini ada orang-orang yang menunda-nunda pernikahan karena dia belum dapat semua yang dia impikan. Jangan kalau gitu. Kalau gitu itu bukan orang itu. Kalau Anda hanya mau memperistri dia setelah Anda sudah sampai di sana, mendingan jangan.
Berarti Anda tidak percaya bisa membangun bersama dengan pasanganmu itu. Wong sekarang bukan usianya SMA kok. Udah usia berapa? Atau kalau sang istrinya berkata, nanti tunggu dulu, sampai jadi dulu segalanya. Oh ya berarti Anda bukan teman sepadan, karena teman sepadan itu membangun bersama. Saya mengucap syukur sama Tuhan, apapun yang saya hari ini miliki atau kerjakan semua itu saya bangun bersama dengan istri saya. Kita itu diberi Tuhan yang menikah dalam Kristus, istri masa muda, bukan istri muda, istri masa muda. Istri masa muda itu berarti kita pernah muda sama-sama, masih muda sih, kita bangun segala sesuatu together. Hampir semua, dari usia tertentu aku kenal kamu, setelah itu, historinya itu kaya. Jangan tunggu sampai jadi terus baru habis itu, will you marry me? Beritahu aja kalau gitu, you can marry anybody. You don't need me. You just want me as a trophy. Kamu jangan nikah sama siapa aja, kenapa kamu mau sama saya? Saya cuma jadi piala. Jangan mau. Any self-respecting woman, wanita yang bisa menghargai dirinya sendiri gak mau digitukan sama laki-laki, saya yakin. Anak saya juga gak akan mau digitukan. Akan balas dalam bahasa India, nehi kusi-kusi he. No way. Marriage is not a destination. It's a journey of two committed individuals to build something together in Christ's name. Wah susah diterjemahkan, ya kira-kira begitu. Pernikahan bukanlah destinasi, bukanlah tujuan, tetapi sebuah jalur jalan hidup. Satu titik ketika akil balik sudah siap waktunya maksudnya. Gak perlu sempurna, kita jalan bersama, bangun bersama untuk dan bersama dengan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba siapa di sini yang menunda-nunda menikah? Padahal sudah pasangannya sekian lama, angkat tangan. Gak mungkin ada yang angkat tangan. Makanya saya tanya, supaya Anda menyadari. Saya kok merasa di gereja kita ada orang-orang yang seperti itu. Pasti adalah gereja ribuan orang kok. Ya, Anda belajar sesuatu, amin? Dan ini juga suatu perspektif untuk suatu hari kita mendidik anak-anak kita gimana bicara tentang pernikahan sama mereka. Haleluya. Ayat 26, oleh sebab itu Tuanku demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Isn't that beautiful? Kata-kata Abigail ini loh, kata-kata mutiara. Di hadapan seorang pria yang lagi kesumat marah. Ayat 26 dia berkata, oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup, arahkan mata ke Tuhan. Ingat, ketika kita tidak tahan sesuatu dan kita tahu itu dosa, pandang Yesus. Look upon Christ. Sebab orang yang lihat Tuhan gak mungkin buta. Orang yang lihat Tuhan pasti akan bersinar matanya. Kebanyakan dosa terjadi ketika mata buta. Nafsu kayak, mana ada hamil di luar nikah kalau tidak anak muda itu buta. Dibutakan nafsu sekejap itu berapa menit. Hasilnya apa? Single parenting seumur hidup atau menikah paksa. Kalau kita tidak tahan sesuatu, ingatlah. Lihat Tuhan. Abigail betul. Dia berkata, demi Tuhan yang hidup. Tiba-tiba Daud kayak iling gitu. Kayak dia ingat, ya Tuhan, Tuhan. Mana ada Tuhannya dari tadi coba. Dia udah ngamuk setengah mati, mau bunuh orang. Diingatkan Tuhan, dia jadi sadar. Ada kalanya tidak perlu berdebat. Kalau sudah semuanya itu mencapai titik maksimal, tumpul, sudah gak bisa lagi diajak bicara, ajak doa. Ajak doa. Saya pernah kenal, saya punya teman yang gak bisa diajak bicara apa-apa, tapi puji Tuhan dia masih mau nurut satu, saya ajak dia ke gereja. Waktu penyembahan nangis dia. Udah, Tuhan bicara sendiri sama dia. Bukan berarti apa-apa biar Tuhan bicara sendiri, kita harus berusaha. Tapi kalau gak mempan, Tuhan masih bisa. Demi Tuhan yang hidup. Demi hidupmu. Yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah. Daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Ayat 27, oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini. Biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Coba pahami. Abigail ini hikmatnya luar biasa. Ini ada satu pria yang egonya berapi-api. Pada waktu dia membawa barang-barang itu adalah barang-barang yang memang seharusnya menjadi miliknya Daud.
Nabal gak merampas, tapi Nabal itu kayak gini loh, gak bayar kontraktornya. Nabal itu gak bayar. Contohnya ya, kalau dulu sekali pada waktu saya masih tinggal di luar negeri, rumah kami tempat tinggal itu di sebelah lagi bangun. Waduh, saya kehabisan akal karena saya sudah masuk sekolah Alkitab. Saya nyesal kok kalau saya dari kata ini terjadinya 1 tahun sebelum saya sekolah Alkitab itu saya sudah sekolah Alkitab, saya sudah anak Tuhan. Waduh, saya pasti labrak dia. Tahu nggak kenapa? Bangun itu, tukang-tukangnya colong electricity, colokin di situ, ngerjain. Saya bilang sama dia, jangan gini dong Pak, jangan. Saya ngomong sama ownernya, nggak mau dengar juga. Wah, sama-sama mau ngecuan dari tetangga. Saya bilang ini nggak baik ini. Akhirnya saya nggak habis pikir. Saya bilang gimana caranya? Tuhan kasih aku hikmat. Ngelabrak bukan cara aku telah mati. Kekang suci. Sekarang ini Philip yang suka emosi dulu itu sekarang kalau saya ngamuk itu perut saya keram. Sungguhan itu kekang suci saya. Jadi saya sama Tuhan punya satu perjanjian. Saya minta sama Tuhan. Taruh urapan di sini. Kalau orang keram gimana bisa berantem? Dulu urusan saya berantem selalu sama orang. Nggak bisa berantem, keram gini, keram. Saya bilang Tuhan nggak bisa, saya nggak mau keram lagi. Kalau keram itu susah soalnya. Kalau setelah keram itu saya paling tidak itu setengah jam itu nggak enak. Saya bilang Tuhan nggak berani. Gampang saya ambil foto, saya foto. Speak to my lawyer. Buyar, nggak berani pegang lagi. Saya bilang, bicara sama pengacara saya nanti. Padahal saya nggak punya pengacara. Saya masih kuliah kok. Akhirnya nggak berani kan di sana kan orang-orang sedikit-sedikit disus, sedikit-sedikit dituntut ya kan. Kita harus pakai cara yang paling baik. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, jangan halalkan segala cara karena tujuanmu mulia atau tujuanmu benar. Jangan. Belajar dari Abigail. Dia tahan diri, pikirkan metodenya. Jangan semua itu pokoknya gua benar. Jangan gitu. Itulah biasanya runyam hubungan atau bahkan bisa jadi runyam juga hubungan kerja. Pikirkan cara terbaik. Pelajari enggak? Abigail ini sangat Asia sekali cara berpikirnya. Lihat ya, dia bawa barang-barang itu yang memang menjadi bagiannya Daud. Kenapa? Daud itu diambil loh electricity-nya. Pernah sekali mungkin 2 kali gak ditulis di Alkitab. Mungkin mereka orang-orang ini perang sama perompak yang mau habisin, yang mau curi domba-dombanya. Atau mungkin beberapa dicakar sama beruang ketika mereka lawan. Masa gitu dipandang sebelah mata? Pasti tahulah pegawainya cerita sama bosnya. Bosnya berkata, biarin aja. Ini orang-orang pakai pedangnya, pakai tenaga energinya, pakai makanan, bensin perutnya untuk bela dia. Dia bahkan gak mau bagi roti kismis yang murahan itu. Roti kismis loh yang dibawa sama ini, roti kismis, olahan semuanya dibawa. Jadi Abigail itu ngasih mereka gak setara dengan jasanya Daud tapi tetap dikasih. Tapi waktu ngasih karena Abigail tahu Daud lagi ngamuk, gak ngawur dia. Coba lihat caranya dia ayat 27. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Bagus. Mau kasih angpau nih ya. Mau kasih angpau. Oh jangan, gak berani sama papa mamanya siapa. Kita, ini untuk anaknya ya. Jadi gak nyinggung papanya. Gak nyinggung papa mamanya. Ini untuk anaknya ya. Oh enggak, loh untuk anaknya kok. Saya bolak-balik gituin orang. Bolak-balik. Kalau memang perlu kadang-kadang saya takut budaya Asia untuk menyinggungnya. Ini juga sama. Dia gak berani berkata ini untuk Daud. Daud berkata lu kira aku bisa dibeli sama ini? Kamu kira aku bisa dibeli? Enggak, ini untuk, dia berkata di sini, ini untuk orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kami, kiranya kecerobohan kami selama ini. Luar biasa ya. Jangan apa-apa kalau nggak perlu itu konfrontasi, depan dengan depan, jangan. Miliki hikmat Allah bukan berarti seperti ular, cerdiknya boleh, tulus di hati, asal tujuan tercapai, adakah rute yang lebih indah, adakah jalan yang lebih damai. Adakah cara yang lebih graceful, yang lebih penuh kasih karunia daripada cara itu? Kalau memang terakhir gak bisa, sebisa mungkin kalau itu bergantung padamu, berdamai dengan semua orang. Kalau sungguhan gak bisa, ya sudah apa yang boleh buat. Udah apa boleh buat. Tapi kalau masih bisa, cobalah. Jangan orang Kristen dikit-dikit merasa diri mentang-mentang benar, memang benar. Tetapi habis itu keras kepala. Jangan begitu. Disitulah banyak kehancuran-kehancuran yang gak perlu di dalam kehidupan putra-putri Tuhan. Belajar untuk bisa menahan. Belajar untuk memikirkan opsi-opsi yang lain. Meragukan firman Tuhan jangan, percayalah.
metode perlu diragukan. Apakah ini satu-satunya jalan? Orang kalau berharga tubuhnya aja dia nggak ngawur kok. Datang ke dokter sebentar, langsung diberitahu operasi, buka sekarang, dibuka perutnya. Dia pasti akan tunggu dulu. Saya cari opini 2, opini 3. Bisa ke dokter lain dan sebagainya. Dia selalu memikirkan, meragukan, bukan ragu sama dokternya. Dia selalu meragukan setiap keputusan apakah ini yang terbaik. Tapi seringkali di dalam keputusan besar dalam hidup kita nggak mau memberikan benefit itu pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bapak Ibu Saudara, saya berharap apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang gak mendalam. Tapi menjadi perenungan. Ini yang disebut hikmat. Hikmat itu gak ada teorinya. Coba dimasukkan textbook, Anda gak bisa nulis ini. Ini adalah pemahaman yang disebut sebagai pengenalan akan Tuhan. I pray, waktu nanti Anda hadapi kehidupan sehari-hari dan harus memutuskan ini dan itu. Saya berdoa supaya pesan pengembalaan, pesan gembala ini akan mengingatkan Anda untuk sabar tahan dan menanti-nantikan Tuhan. Jangan slow merespon. Kalau keputusan hari ini, kalau memang itu hikmat harus diambil cepat seperti tadi yang saya sampaikan tentang Abigail sebelum ini. Harus punya hikmat cepat. Dan make a decision. Jangan sesuatu yang urgent, dimundur-mundur, itu akan membuat semuanya jadi terpuruk dan menjadi buruk. Tapi apa yang Anda bisa pikirkan dan belilah waktu dan tenang dulu. Jangan buat keputusan saat emosi, dikit-dikit kalau berantem suami istri, cerai. Pikirkan dulu ada jalan lain, apakah memang cerai itu obat dan solusinya, atau membuat parah. Coba bayangkan, mungkin ada cara begini, ternyata bahasa kasihnya beda. Kalau kita ngerti maksudnya apa, kan gak jadi gegeran ya kan? Coba kalau kita renungkan, tenang sebentar. Biasanya orang yang menahan sedikit, ketemunya nanti adalah mutiara. Karena mutiara, pearl itu memang ada di bawah lautan. Tidak bisa di permukaan langsung dipancing gitu. Orang harus menyelam dulu. Selami dulu setiap perkara. Bawa ke hadapan Roh Kudus. Biar dia berfirman. Cari nasihat dari tempat yang benar. Jangan tempat yang salah. Jangan nasihat orang fasik. Saya yakin nanti some of your best decisions you're gonna make in the future. Beberapa keputusan terbaik hidupmu akan segera Anda buat hari-hari esok ini. Haleluya.